Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasopo. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu bahagia. Kalau Anda nonton video ini sudah waktunya sholat, segera laksanakan sholatnya dulu. Lur, masih dari kawasan Kota Semarang, di pusat Kota Semarang. Kita berada di Lawang Sewu. Nah, ada sebuah mitos atau misteri yang sangat diyakini atau dipercaya oleh masyarakat bahwa di ruang bawah tanah Lawang Sewu ini ada penunggunya yang kadang juga mendekati pengunjung yang datang, konon ya, sekali lagi konon. Akan tapi saya tadi coba nanya ke petugas bahwa ternyata ruangan bawah tanah tersebut itu sudah ditutup di instalasi ya, karena kita tidak tahu apa penyebabnya. Namun saya baca dari beberapa literatur karena memang pernah terjadi suatu hal yang tidak mengenakan seperti itu. Nah, kita akan coba menelusuri kali ini seperti apa kondisi ruang bawah tanah dari Lawang Sewu ini. Tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Dan juga follow Instagram saya @purbosasoko_. Salam. Sedulur, melanjutkan video kita tentang Lawang Sewu. Ya, Lawang Sewu seolah memang tak ada habisnya jika diulas dan dibicarakan. Bangunan yang berdiri kokoh sejak tahun 1904 ini sampai dengan detik ini masih dapat kita nikmati keindahan pun juga keseramannya. Salah satu yang menarik perhatian saat kita berkunjung ke Lawang Sewu adalah adanya ruang bawah tanah yang juga disebut ruangan angker di Lawang Sewu. Meskipun kondisi ruang bawah tanah tersebut saat ini sudah tidak bisa lagi dimasuki. Menurut informasi yang kita terima, bahwa ruang bawah tanah Lawang Sewu sudah ditutup sejak tahun 2014. Entah karena apa, karena penjelasan yang kami terima semuanya serba abu-abu alias remang-remang. Dalam sebuah kesempatan, saya kembali mencoba bertanya pada salah satu petugas tentang hal-hal yang mistis terkait dengan keberadaan ruang bawah tanah di Lawang Sewu ini. Akan tetapi, jawabnya semua sudah ditutup. Dan ini adalah salah satu sudut pintu masuk dari ruang bawah tanah yang berada di toilet Lawang Sewu. Ruang bawah tanah di Gedung Lawang Sewu sendiri pada awalnya dibangun pada masa pemerintah kolonial Belanda. Ruangan bawah tanah tersebut diperuntukkan sebagai saluran pembuangan air. Namun sejak diambil alih oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942, ruang bawah tanah ini dialihfungsikan sebagai penjara bawah tanah sekaligus tempat pembantaian penduduk pribumi maupun tentara Belanda pada kala itu. Sementara itu, ketika Jepang berkuasa atas bangunan Lawang Sewu, mereka membuat 3 buah penjara dengan spesifikasi berbeda. Yang pertama, penjara jongkok yang berukuran tinggi cuma setengah meter, di mana para tahanan harus jongkok dengan diisi air hingga sebatas leher. Kemudian yang kedua, penjara berdiri berukuran 1 kali 1 meter yang diisi oleh 7-8 orang berdiri berhimpitan. Keberadaan ruang bawah tanah Lawang Sewu kerap dikaitkan dengan mitos
yang diceritakan secara turun-temurun. Konon, ruang bawah tanah Lawang Sewu dapat tembus hingga ke Laut Jawa. Namun hal ini tentu saja tidak masuk akal, dan juga sudah ditepis atas pendapat salah satu seorang pemerhati cagar budaya di wilayah Semarang. Mitos tersebut adalah bentuk salah tafsir orang-orang yang sudah kadung menyebar luas. Pemerhati cagar budaya Semarang tersebut, yakni Bapak Cahyono Raharjo, menyampaikan, ruangan bawah tanah Lawang Sewu hanyalah bangunan basement karya arsitek Belanda di tempo itu. Namun demikian, terlepas apapun itu, ruang bawah tanah Lawang Sewu tetaplah menyisakan misteri dan tentu saja mengundang rasa penasaran bagi wisatawan maupun kita untuk menelusuri apa sebenarnya yang berada di ruang bawah tanah ini. Salah satu mitos yang beredar dan dipercaya oleh masyarakat adalah bahwa ruang bawah tanah di Lawang Sewu ini ditunggu oleh beberapa sosok makhluk gaib yang mengerikan. Salah satunya adalah sosok kuntilanak. Ini pernah dibuktikan pada satu ketika ada season acara uji nyali yang diadakan oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional. Dalam episode tentang Lawang Sewu tersebut, tampak seorang peserta menyiapkan diri untuk ikut season uji nyali. Namun setelah 1 jam, sosok pria tersebut atau peserta tersebut melakukan season uji nyali. Ternyata sebuah peristiwa menyeramkan dialami. Dalam tayangan itu, tampak sesosok kuntilanak berdiri pada salah satu pintu ruang bawah tanah yang ada di sana. Karena hal tersebut, peserta itu kemudian melambaikan tangan pada kamera, sebuah isyarat bahwa tak sanggup lagi dia melanjutkan untuk acara uji nyali tersebut. Sosok hantu lain yang juga dipercaya berada di ruang bawah tanah Lawang Sewu ini adalah sosok hantu mengerikan bermata hijau yang merayap pada bagian atas dari ruang bawah tanah ini. Hantu bermata hijau itu akan mengawasi dan kemudian mendekati apabila ada orang yang berusaha masuk ke ruang bawah tanah ini. Namun demikian, sekali lagi ini adalah mitos. Tak wajib kita mempercayainya. Namun, terlepas dari mitos tentang hantu penunggu ruang bawah tanah yang ada, tempat ini tetaplah menarik untuk dikunjungi. Tempat ini tetaplah menarik untuk dipelajari. Lawang Sewu, bangunan kokoh yang didirikan oleh Belanda, sempat dikuasai Jepang dan kemudian diwarisi oleh Republik Indonesia. Jejak sejarah ini akan senantiasa jadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Oke sedulur, ini adalah kunjungan kita ke ruang bawah tanah Lawang Sewu, Kota Semarang. Demikian tadi tentang kisah misterinya, tentang sosok penunggu ruang bawah tanah Lawang Sewu. Matur sudah mengikuti video ini. Pesan saya, jangan begitu saja percaya pada mitos, meskipun kita tetap harus menghormatinya. Tetap kunjungi museum-museum yang ada di Nusantara. Salah satunya adalah Museum Kereta Api di Lawang Sewu Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.